Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatis salam. Tahiyyatun mubarakatun indillah. Tahiyyatu ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa wala wa liman tabi'ahu wa tabi'a millatahu wa liman sara nahjihi wa dafa'a an sabilihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh berjamaah di Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah, sesungguhnya detik menit yang kita lalui selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini adalah detik menit yang sangat mahal harganya, bahkan bisa lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Itulah sebabnya jamaah Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau selama sebulan penuh ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama sebulan penuh ini Allah mudahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita selama sebulan penuh ini banyak rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa litukmil iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, melengkapi bilangan iddah ketika akan masuk ke bulan suci Ramadan. Wa litukabbirullah, dan agar kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan petunjuk terutama kepada kalian, petunjuk iman, petunjuk Islam, petunjuk untuk senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk untuk istiqamah dalam merasakan manis dan lezatnya iman. Jamaah Allah, kita semua yang hadir subuh hari ini adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung sesungguhnya, karena kita mengumpulkan keping demi keping emas dan mutiara pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saat ini di Freeport sedang menambang emas, mereka gembira mendapatkan emas berbatang-batang, berkilo-kilo. Tapi kita jamaah Allah yang hadir pada subuh hari ini adalah orang-orang yang jauh lebih beruntung daripada mereka itu semua. Rakaat ini qablal fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar jauh lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Sekaya-kayanya orang kaya saat ini, seraja-rajanya para raja saat ini, seberkuasanya orang-orang yang berkuasa saat ini, belum ada di antara mereka yang Allah berikan dunia dan segala isinya. Tapi kita yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah, dengan 2 rakaat, apalagi kalau kita istiqomah, Allah sudah berikan kita hari ini, pagi ini, dunia dan segala isinya. Jangan Allah, di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan imam tadi yang dibaca, bacaan kita saat sholat subuh ini, kana mashhuda, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikat, dan nama-nama kita yang hadir pada subuh hari ini dicatat oleh malaikat dan laporannya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, orang-orang beriman terutama yang hadir di salat subuh adalah kelompok spesialis, orang-orang khusus dari kalangan umat. Itulah sebabnya ada dialog antara pemikir Yahudi dengan orang Islam. Dia bertanya, apakah jumlah sholat subuhmu sudah sama dengan jumlah orang yang sholat Jumat?
orang Islam mengatakan belum, maka orang Yahudi mengatakan kami belum takut kepada orang Islam, sampai kemudian jumlah jamaah sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumatnya. Jazakallah, Buya Hamka pernah mengatakan bahwa kalau engkau ingin melihat orang-orang Islam, lihatlah saat mereka sholat Jumat, sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kalau kalian ingin melihat orang-orang yang beriman sejati dalam keimanannya, lihatlah orang-orang jamaah yang hadir di sholat subuh berjamaah. Dan kita insya Allah adalah orang-orang yang hadir pada siang hari ini. Insya Allah kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat kemunafikan. Ya Allah, ini bukan kita yang bilang, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bilang. Bukan kita ria, bukan kita mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita seolah-olah kita sudah suci, tidak. Tetapi ini adalah kebanggaan yang disematkan langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'a rajula ya'tadul masajid fastashhidu lahu bil iman. Barang siapa, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa hatinya tergantung dengan masjid, memakmurkan masjid dengan zikir, dengan tazkiyatun nufus, dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan banyak iktikaf di masjid, fastashhidu lahu bil iman, saksikanlah bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Jazakallah, sebulan penuh ini kita harapkan menjadi bulan pemakmuran masjid, dan kita berharap juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga training center, pelatihan bagi semua umat Islam yang mereka lalui sebulan penuh, terutama untuk memakmurkan masjid, menjadi kebiasaan yang menjadi karakter, sehingga masjid kita tidak menjadi masjid dirar, masjidnya orang-orang munafik, ataupun juga masjid kita tidak menjadi masjid yang menjadi alat untuk cepatnya datangnya kiamat. Karena salah satu tanda kiamat adalah jika masjidnya megah, mewah, tetapi jauh dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugas bagi DKM. Terakhir sekali sebelum saya akhiri karena waktu kita sangat singkat. Suatu ketika Imam Abu Hurairah mendapatkan orang-orang umat Islam turun semangatnya dalam memakmurkan masjid. Maka beliau rahimahullah pergi ke pasar, lalu beliau berbicara dengan suara keras. Beliau bertanya kepada orang-orang yang di pasar, apakah sesungguhnya yang kalian butuhkan? Modal? Lalu orang-orang di pasar mengatakan, iya, kami butuh modal. Sang imam mengatakan, kalau engkau butuh modal, di masjid sana sedang ada pembagian harta warisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaahullah, orang-orang pun lari bergegas menuju masjid. Mereka pikir betul-betul ada pembagian harta warisan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul orang miskin, tidak punya harta, bahkan ngutang beliau saat meninggal. Larilah mereka ke sana. Lalu apa yang terjadi? Jemaahullah, mereka kecewa karena setelah sampai di masjid yang dituju, ternyata mereka mengatakan tidak ada pembagian warisan sebagaimana yang engkau katakan duhai imam. Lalu imam mengatakan, apakah kau tidak melihat orang di sana? Mereka mengatakan, kami melihat orang, tetapi di masjid itu kami tidak melihat orang yang berbagi warisan Nabi, tetapi kami hanya melihat orang-orang yang sholat, orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang taklim, orang-orang yang sedang memakmurkan masjid. Lalu sang imam marah, sang imam mengatakan, celakalah, karena sesungguhnya orang-orang yang sedang sholat itu, orang-orang yang sedang baca Quran itu, orang-orang yang sedang taklim di masjid itu, orang-orang yang sedang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang sedang mengambil harta warisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.